Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua dan saudara-saudaraku, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat. Pada kesempatan ini kami akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan puasa. Perlu kita ketahui bahwa kalau kita memperhatikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya kira cukup populer ya, dan ketika kita masuk di bulan Ramadan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengurai atau mungkin menelusuri terkait dengan kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum ya. Jadi di sini kata-kata kama kutiba alal ladzina min qablikum ini kita telusuri terkait dengan karena puasa kita itu menjadi kewajiban kita itu sebagaimana kama kutiba, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita telusuri dalam tradisi agama ya, dalam tradisi agama sebelum Islam, khususnya adalah agama Yahudi dan Nasrani, ini kita telusuri apakah agama-agama Yahudi Nasrani juga kemudian di situ ada kewajiban puasa. Saudara sekalian, puasa adalah praktek universal umat manusia. Juga telah dikenal dalam tradisi Kristen sejak awal, bahkan dalam pemahaman orang-orang Kristen bahwa puasa di dalam kekristenan itu berakar dari tradisi Yudaisme. Dan ini juga mempunyai kesejahteraan dalam Islam. Meskipun kemudian tidak sama. Nah, perbedaan mungkin dalam puasa dalam agama Kristen adalah praktek ibadah yang dijalankan secara sukarela dan personal. Walaupun ada beberapa gereja yang menetapkan puasa secara resmi dan ada pula yang tidak menetapkan secara resmi. Oleh karena itu, Al-Quran sendiri juga mengakui bahwa puasa-puasa bagi kaum muslim itu diwajibkan sejalan dengan praktek-praktek puasa di kalangan umat sebelumnya. Jadi ayat yang sudah saya bacakan tadi, terutama pada lafadz kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dari ayat itu barangkali poin ya yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana cara Islam mengadopsi tradisi puasa dalam agama-agama sebelumnya yang lebih ekstensif, yang umumnya ya, yang dipahami sebagian kaum muslimin ya. Kalau kita perhatikan bahwa bentuk-bentuk pergumulan Islam dalam tradisi keagamaan sebelumnya, termasuk dalam kasus puasa, ini memperlihatkan bahwa watak kesinambungan agama-agama sebelumnya. Nanti kalau dalam istilah fikih ada namanya syar'u man qablana. Jadi ada syariat-syariat yang sebelumnya telah dijalankan oleh umat-umat yang sebelumnya. Kalau kita perhatikan dalam kenyataan bahwa ketika kita memikirkan ulang ya, ketika kita memikirkan ulang konteks kelahiran Islam dalam konteks akademik ya, atau memperbincangkan ulang lah begitu, tampak berbeda dari yang digambarkan dalam sumber-sumber muslim tradisional ya. Karena kelahiran Islam seringkali dikaitkan dengan iklim paganistik, pagan atau keberhalaan yang kemudian dimaknai sebagai sesuatu yang syirik yang berlaku di Arabia sana. Namun demikian bahwa pengadopsian puasa mengisyaratkan bahwa iklim di mana Islam muncul tampak lebih multireligius daripada umumnya yang digambarkan ya. Digambarkan dalam literatur-literatur yang selama ini kita pahami.
Dalam kajian-kajian baru yang mempersoalkan terkait dengan tradisi atau konteks paganistik di Arabia, itu seringkali ada perbedaan dalam memahami sebuah kewajiban-kewajiban terkait, termasuk di dalamnya adalah puasa. Maka kesinambungan praktek puasa ini akan coba kita lihat, perhatikan terkait dengan menguatkan bahwa puasa itu sudah diperintahkan, bahkan tadi diwajibkan kutiba, tadi diwajibkan umat-umat sebelumnya. Misalkan salah satu contoh ya yang kita pahami bahwa dalam catatan sejarah Islam, bahwa yang dulu sebelum ada kewajiban puasa bulan Ramadan ketika Nabi masih di Makkah, itu adalah praktek puasa yang diwajibkan atau yang sering dilakukan oleh Nabi adalah puasa Muharram ya. Puasa 10 Muharram. Ada beberapa versi hadis yang menggambarkan puasa Asyura atau puasa 10 Muharram itu yang kemudian ketika adanya kewajiban puasa itu kemudian menjadi dipahami dalam fikih kita sebagai puasa sunnah. Ada beberapa versi ketika Nabi itu menetapkan puasa Asyura menjadi sebuah kewajiban sebelum adanya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Pertama, ketika Nabi tiba di Madinah, ya, melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, saat ditanya mengapa mereka melaksanakan puasa 10 Asyura, maka mereka orang Yahudi menjawab bahwa pada hari ini Allah memberikan kemenangan kepada Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Nabi merintahkan umat Islam untuk puasa hari Asyura itu. Versi yang kedua disebutkan bahwa puasa Asyura merupakan hari yang diagung-agungkan oleh Yahudi. Mereka menghiasi para istri dengan pakaian-pakaian dengan hiasan sebaik mungkin. Kemudian Nabi memerintahkan puasa pada hari itu sembari bersabda, kalian harus berpuasa pada hari ini. Ini versi yang kedua. Versi yang ketiga adalah ketika menyebutkan bahwa puasa Asyura sudah rutin dilakukan oleh kaum Quraisy sejak zaman jahiliyah. Dan praktek itu dilanjutkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya hingga turun kewajiban puasa bulan Ramadan. Bagaimana Ramadan menjadi bulan yang paling agung itu. Nah, versi yang keempat atau versi yang terakhir adalah terdapat perbedaan sikap Nabi. Ya. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi tidak pernah menjadikan sebagai puasa wajib ya, di puasa Asyura itu. Tapi juga ada hadis yang mengindikasikan bahwa Nabi mewajibkan puasa Asyura yang kemudian dijadikan puasa sunnah setelah turunnya Quran surat Al-Baqarah 183 yang adanya kewajiban puasa itu. Dari dua versi yang pertama, seperti kita lihat adanya pengakuan eksplisit bahwa puasa Asyura berasal dari tradisi Yahudi. Sementara versi pertama mengkaitkan dengan hari pengampunan atau Yom Kippur ya, versi Yahudi ya. Jadi ketika ada hari pengampunan ya, yang dibangun orang Yahudi, kemudian Nabi merintahkan untuk puasa. Dan yang terakhir adalah terkait dengan asal-usul puasa Asyura, ditarik jauh ke belakang, itu memang sudah menjadi tradisi dari kaum suku-suku yang ada di Mekah. Begitu juga kalau kita lihat keterkaitan puasa dengan agama-agama sebelumnya, maka misalkan puasa Senin dan Kamis pun sudah dipraktikkan sebelum Islam ini berkembang ya, baik itu di Arab maupun di Madinah. Nah, misalkan puasa Senin dan Kamis. Jadi apabila kita telusuri ya di dalam hadis ya, kita temukan bahwa hadis dari Aisyah, mereka mengatakan inna Rasulullah SAW kana yataharra siyama al-isnain wal khamis. Jadi Rasulullah SAW biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Ini di hadis An-Nasa'i, hadis yang ke-2362. Begitu juga di dalam hadisnya Ibnu Majah, hadis yang ke-1739. Yang kemudian ini Syekh Albani mengatakan bahwa di sini hadis yang sahih. Nah, ada beberapa versi
hadis lain yang memberikan penjelasan yang berbeda. Misalkan disebutkan alasan puasa Senin Kamis karena pada hari tersebut amal perbuatan diajukan kepada Allah. Alasan lain bahwa pada hari tersebut Allah mengampuni kaum muslim kecuali mereka yang bermusuhan dengan tetangganya. Nah, kenapa puasa Senin Kamis tidak dikaitkan tradisi agama sebelumnya? Memang ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita telusuri ya dengan kita telusuri dengan dengan seksama ya. Nah, dalam sumber-sumber Yahudi disebutkan bahwa puasa Senin Kamis umumnya itu dipraktikkan pada abad-abad pertama Masehi sebelum puasa sunnah ya. Sebelum disunahkan oleh Nabi. Nah, inilah yang kemudian dalam literatur Yahudi kuno dalam konteks ini puasa Senin Kamis itu ya sudah dijalankan oleh orang-orang Yahudi. Ya, setidaknya ada beberapa alasan ya yang mengaitkan ketika penghancuran kuil atau pembakaran Taurat ya. Maka dalam Mishnah ada referensi bahwa puasa 3 hari yang cukup dikenal dalam tradisi Yahudi adalah puasa Senin, Kamis, Senin ya. Dalam setiap bulannya begitu. Nah, apakah dengan ini itu puasa Senin Kamis yang kemudian menjadi sunnah itu dikaitkan dengan tradisi Yahudi atau tidak? Ini yang meskipun kemudian tradisi puasa Senin Kamis itu menjadi satu tradisi yang ada di dalam Islam. Nah, tampaknya upaya-upaya ketika kita mengadopsi dari literatur yang ada dalam sejarah tradisi agama-agama, maka sesungguhnya bahwa berbagai jenis puasa yang menjadi tradisi Islam itu memiliki kesinambungan, memiliki keterkaitan dengan terkaitan dengan agama-agama sebelumnya. Maka di dalam Al-Quran tadi kutiba alaikum musyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi memang umat-umat sebelumnya juga sudah ada tradisi-tradisi puasa, meskipun itu apakah kemudian didasarkan pada kewajiban Allah kepada umat-umat sebelumnya atau tadi kewajiban itu kemudian dilaksanakan menjadi tradisi-tradisi dalam agama-agama baik itu Yahudi maupun Nasrani. Nah, proses yang semacam ini ya, atau kemudian puasa-puasa yang dilakukan oleh kaum Yahudi maupun Nasrani itu kemudian menjadi persyariatan dalam puasa yang dilakukan oleh Islam. Meskipun tadi nanti ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Bahkan nanti kalau kita belajar Al-Quran, puasa wajib itu ada 3, yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kifarat ya. Nanti ada puasa-puasa kifarat seperti ketika berburu pada bulan-bulan hurum, kemudian ketika mereka membunuh orang tidak sengaja, kemudian ketika mereka melakukan zihar kepada istrinya, maka mereka harus ada kewajiban puasa yang sudah diatur dalam Al-Quran. Nah, dari sejarah tadi bahwa dalam tradisi, misalkan yang kita tadi contoh puasa Asyura, ini tidak menyangkut kasus bagaimana eksodus dari Mesir, tapi kemudian yang seperti dikatakan ketika Musa kemudian terbebas dari Fir'aun tadi, tetapi kemudian ada yang mengatakan bahwa puasa Asyura itu terkait dengan tradisi Yom Kippur ya, atau hari pengampunan. Maka ketika disitulah pengampunan Tuhan atas kelakuan umat Musa yang menyembah anak sapi dan emas. Nah, ini akhirnya setelah mereka diampuni ketika mereka di atas Bukit Sinai, maka kemudian diperingati sebagai Yom Kippur yang merupakan hari suci bagi umat Yahudi. Saudara sekalian, jika di sini kita lihat bagaimana Islam mengakui asal-usul puasa Asyura sebagai praktek kaum Yahudi, tetapi pada saat yang sama memberikan nuansa berbeda. Nah, barangkali eksodus Musa dari Fir'aun yang kemudian membesarkan menjadi model hijrahnya Nabi dari Nabi dari Makkah kemudian menuju Madinah ini memberikan gambaran bahwa ya pola-pola adopsi inilah kemudian juga kita bisa
terkait dengan puasa Ramadan. Misalkan dalam riwayat As-Suddi, dalam yang dicatat oleh tafsir atau Bari, bahwa ternyata puasa Ramadan itu diwajibkan bagi umat Kristiani ya. Juga diwajibkan umat Kristiani meskipun nanti bentuknya berbeda-beda. Jadi ketika atau Bari berbicara di Quran surat Al-Baqarah 183, mereka juga mencatatkan bahwa dalam tradisi Kristen, dalam perjanjian lama itu, bahwa Musa pernah berpuasa selama 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Ini dijelaskan dalam perjanjian lama 24 16 ya, dan juga 34 28. Puasa Daud ya, tidak makan dan tidak minum semalam ya, ketika mereka berbaring di tanah, juga disebutkan dalam perjanjian lama. Puasa Elia 40 hari 40 malam berjalan kaki. Kemudian puasanya Esther 3 hari 3 malam dan tidak makan dan tidak minum. Puasanya Ayub 7 hari 7 malam tidak bersuara dan sebagainya. Ini juga disebutkan di dalam perjanjian lama. Maka meskipun kemudian dalam perjanjian lama itu di dalam Lukas ya, perjanjian baru Lukas itu mengisahkan bahwa ketika Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Farisi tentang murid-muridnya yang tidak diajarkan berpuasa sebagaimana murid-murid Yohanes, kemudian Isa atau Yesus menjawab bahwa, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki disuruh puasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi kemudian akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, maka waktu itulah mereka akan berpuasa. Ini jawaban dari Isa atau Yesus, atau mungkin istilah lain ya. Maka dari pemahaman ini, bagi Nasrani puasa itu sebagai ibadah personal ya. Artinya apa? Puasa dijalankan seorang pribadi, tidak serempak, bukan ibadah komunal sebagaimana ibadah hari Minggu atau mungkin dalam sebuah jamaat ya. Jadi puasa bagi tradisi Nasrani itu adalah ibadah yang bersifat personal ya, bersifat personal. Maka tidak dijalankan secara seragam maupun serempak. Memang hari-hari tertentu ada seorang berpuasa, yaitu misalkan Jumat Agung, Rabu, atau Jumat sepanjang tahun ya. Namun bagaimana seorang puasa itu tidak seragamkan. Lagi-lagi disinilah ketika kita bicara tentang kesinambungan puasa Ramadan dengan tradisi agama sebelumnya, ini adalah bisa kita pahami dalam konteks teori-teori revisionis. Ini bisa melibatkan adanya modifikasi tertentu. Misalkan larangan makan setelah tidur, kemudian larangan ketika mereka makan minum pada malam hari oleh tradisi-tradisi kuno yang ada di Jazirah Arab, maka itu kemudian semuanya direvisi oleh Islam melalui Al-Quran ya. Jadi waktu buka puasa juga bukan lagi datangnya gelap gulita, melainkan terbitnya matahari. Sebagaimana di dalam Quran diinstruksikan di dalam Al-Baqarah 187 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Uhilal lakumul lailatas siyamir rafasu illa nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum tahtanun anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'an basiruhunna wabtagu ma kataballah. Ketika kemudian dihalalkan pada waktu malam puasa itu mereka makan minum dan sebagainya, bahwa begitu juga mereka adalah dibolehkan rafathu illa nisaikum. Jadi mereka bisa berkumpul rafath dengan istri-istri mereka, huna libasu lakum wa antum libasul lahunna, dan menjadikan istrinya itu sebagai pakaian ya. Jadi di situ menggambarkan bahwa meskipun nanti dalam tradisi Kristen dan tradisi Yahudi puasa-puasa itu ada tata cara yang berbeda ya, cara yang berbeda dalam Islam, maka kalau Islam kemudian mereka adalah ketika malam diperbolehkan makan, diperbolehkan berkumpul dengan istri,
kemudian bersenang-senang dengan istri, tapi kemudian nanti di beberapa aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang ada di tradisi Yahudi maupun Nasrani ada hal yang tidak diperbolehkan. Nanti kemudian saya kira berbeda. Maka di dalam Quran surat Baqarah 187 memberikan gambaran tentang perbedaan tata cara berpuasanya. Maka instruksi Al-Quran ini lebih dekat ya. Jadi instruksi Al-Quran ini saya kira juga memberikan koreksi tata cara puasa yang telah dijalankan oleh umat-umat. Meskipun kewajiban puasanya sudah ditentukan, tapi tata cara berpuasanya kemudian dikoreksi oleh Al-Quran. Maka ketika menyebut bagaimana di ayat berikutnya, jadi kullu wasrabu hatta yatabayyana lakumul haidhu abyadu minal haiti aswadi minal fajr. Maka ayat ini juga menjelaskan tentang bagaimana kita makan, tata caranya. Jadi minum itu ketika sudah sampai maghrib atau nampak tadi benang antara yang hitam dan yang putih, kemudian juga benang merahnya sudah ketemu, maka disitulah kita bisa melihat bahwa di sini ada perbedaan-perbedaan. Maka dalam ayat aturan puasa, frasa Al-Quran makan dan minum, jadi makan dan minum hingga terang bagimu ya. Jadi makan minum hingga terang bagimu dari benang hitam, yaitu fajar ya. Jadi di situ waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul haidul abyadu minal haiti aswadi minal fajar summa utimu asyamu ilal lail. Jadi di situ saya kira jelas sekali di situ tentang tata cara awalnya puasa. Meskipun tadi dijelaskan di atas bahwa puasanya bermacam-macam. Mereka puasa ketika tidak boleh makan, minum, kemudian tidur, atau setelah tidur tidak boleh makan, minum, dan sebagainya. Di sini ada perbedaan-perbedaan. Meskipun tadi tradisi puasa itu sudah dijalankan oleh umat Islam, tapi kemudian tata caranya itu yang kemudian berbeda-beda. Maka kalau kita lihat ya, jadi ketika lihat memang ada perbedaan dalam tata cara berpuasa. Maka sekali lagi kita memberikan gambaran bahwa di situ memang ada persinggungan yang cukup ekstensif antara Islam dengan ajaran-ajaran sebelumnya di dalam penetapan ya, dalam kewajiban-kewajiban puasa itu. Memang tradisi puasa sudah dijalankan oleh umat-umat sebelumnya, baik itu Yahudi, Nasrani. Bahkan dikatakan dalam beberapa literatur bahwa sesungguhnya puasa ini sebagai tradisi Yudais ya, tetapi entah itu puasa Asyura yang kemudian jadi sunnah, puasa Senin Kemis, ataupun juga ketika puasa yang dijalankan oleh Musa di Gunung Sinai tadi, maka mungkin yang dipuasakan itu berbeda-beda tata cara, tapi kemudian semuanya dikoreksi oleh Islam, sehingga disinilah sejarah ketika kita membicarakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada kita tentang pemahaman, terutama tadi semuanya ini saya kutip dari kita mengambil dari tafsirnya At-Tabari, beberapa penjelasan terkait dengan tradisi agama-agama yang ada. Terima kasih dari kami, mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.